Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik kebijaksanaan para murid. Ketika para murid melihat, terutama Yohanes, melihat banyak orang di Sungai Yordan, entah di daerah situ, ketika mereka mengusir setan demi nama Yesus, Yohanes mencegahnya, merasa bahwa mereka bukan pengikut kita, kenapa mereka mengusir setan dengan nama Yesus? Kritik ini bisa menjadi permenungan bagi kita juga dalam hidup harian kita. Apakah dalam pelayanan kita, dalam hidup harian kita bersama masyarakat, bersama sesama saudara kita umat beriman, apakah kita menjadi suatu yang eksklusif? Bisa jadi dalam pelayanan kita merasa bahwa kitalah yang paling benar. Bisa jadi kita merasa bahwa kita yang merasa sudah dekat dengan Tuhan, kita mengikuti Ekaristi setiap hari, kita mendapatkan permenungan, kita berdoa, tetapi kita justru menjadi eksklusif dengan itu. Beberapa waktu lalu sempat viral beberapa peristiwa, ada segelintir kelompok yang menggunakan dalam tanda kutip tata cara yang sama dengan tata cara Katolik. Lalu ada begitu banyak pertanyaan, apakah mereka sama dengan Katolik? Apakah mereka kok mengikuti kita sebagai seorang Katolik? Maka yang menjadi pertanyaan adalah persis yang disampaikan oleh Yesus. Tidak semua orang yang melakukan hal itu adalah bentuk dari melawan kita. Justru bisa jadi dengan mereka mengusir setan, melakukan pelayanan dengan nama Yesus, mereka percaya juga bahwa kekuatan Yesuslah yang memampukan mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup harian kita agar kita menjadi terbebas dari rasa eksklusif itu? Yang disampaikan oleh Yesus jelas bahwa barang siapa yang tidak melawan kita, ia memihak kita. Maka dalam hal ini, kasih menjadi unsur yang utama. Lalu ketika kita melihat lagi di dalam bacaan pertama, kebijaksanaan adalah cara untuk kita bisa melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam pertanyaan yang muncul di dunia kita, yang kita bisa berikan adalah tanggapilah itu semua dengan kebijaksanaan. Kalau kita melihatnya bahwa semua yang terjadi di dunia kita ini adalah suatu kejahatan, suatu hal yang tidak boleh dilakukan, atau semuanya tidak sesuai dengan ajaran iman misalnya, berarti yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tentu perlu dilandaskan oleh cinta kasih. Karena itulah yang menjadi kekhasan kita sebagai seorang Katolik. Maka dalam hidup bermasyarakat kita sering menjumpai bahwa orang-orang Katolik mendapatkan kepercayaan yang sungguh luar biasa dalam masyarakat. Kenapa? Karena unsur cinta kasih inilah yang dimunculkan
unsur cinta kasih inilah yang kita upayakan supaya mengena kepada saudara-saudari kita yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak pada hari ini oleh Yesus sendiri untuk meningkatkan rasa cinta kasih kita melalui kebijaksanaan kita, melalui rasa bahwa semua orang yang datang kepada Yesus ataupun yang dalam tanda kutip menggunakan nama Yesus, semuanya adalah membutuhkan kekuatan, membutuhkan peneguhan. Dan bagi diri kita sendiri yang sudah terlebih dahulu menjadi pengikut Yesus, marilah kita tonjolkan, kita kembangkan selalu cinta kasih itu, agar kebijaksanaan yang kita miliki pun semakin dirasakan oleh diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat kita. Marilah kita hening sejenak.